Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas wa an-niyyati wal qawli wal 'amali wa nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang sangat baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin kita setiap hari Jumat dan Selasa yang beberapa hari atau minggu kemarin sempat libur ya karena adanya kegiatan-kegiatan dan kesibukan. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salawat dan salam marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah. Pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah tentang kitabun nikah. Kita langsung loncat ke kitabun nikah. Kalau kita berbicara tentang nikah, maka nikah ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada para hambanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dan nikah ini dihalalkan oleh Allah, bahkan diperintahkan dan dianjurkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa', menikah kalian dengan wanita yang kamu senangi. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Ini sini yang menjadi konsentrasi dalam ayat ini perintah dan anjuran untuk menikah. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Ini anjuran. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum az-ziwaj wal ba'a,
Istata' minkumul ba'ah. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk melakukan ba'ah. Ba'ah itu ada yang mengartikan itu al-qudrah al-jima', yang mampu itu ya, atau mampu ya, punya kemampuan itu juga dibarengi dengan kemampuan punya ongkos untuk menikah. Fal yatazawwaj, maka hendaknya menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena menikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandang. Wa ahsanul farj, dan lebih menjaga farji, lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Kalau tidak bisa untuk menikah, maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija. Maka berpuasa ini adalah menjadi apa? Bentengnya, menjadi benteng bagi dia untuk perisai, ya, benteng atau perisai, ya, perisai bagi dia agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi karena itu maka menikah itu sebagaimana disebutkan dalam kitab ini mustahabun, ya, nikah mustahabun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu mustahab bagi orang yang membutuhkan kepadanya. Jadi apa sih nikah itu sebenarnya? Nikah itu kan aqdun yatadammanu ibahata wad'in bi lafzi inkah atau tazwijin atau bitarjamatihi ila lughat ila ghair lughat al-arabiyyah. Jadi nikah itu kalau pengertiannya secara syara' apa? Aqdun yatadammanu ibahata wad'in. Jadi akad yang berisi kebolehan melakukan hubungan suami istri. Bilafzi inkahin atau tazwijin, dengan lafaz ya, menikahkan, mengawinkan, atau dengan terjemahannya ke dalam selain bahasa Arab. Itu akad, ya, akad yang berisi kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri. Ini maka akad itu sangat penting di dalam Islam. Kedudukannya akad itu penting. Karena itu maka terkait dengan akad nikah ini penting untuk diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ini, penting diketahui bagi orang yang akan menikah. Ini bukan hanya penting tapi wajib, ya. Bagi orang yang ingin menikah itu hukumnya wajib belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan syariat Islam tentunya. Karena agar apa? Agar dia itu mantap gitu ya, bahwa akad nikahnya itu benar-benar sah. Karena tahu dengan dia mengetahui akad nikah itu, tahu bahwa dalam menikah itu harus dengan akad nikah. Dan akad nikah itu ada syarat-syarat rukun yang dipenuhi. Sehingga dia tahu caranya menikah dengan. Sebab kalau menikah itu asal-asalan, ya,
pokoknya menikah, ya bisa jadi kemudian nikahnya tidak sah. Kalau sudah nikahnya ini tidak sah, maka akibat yang harus ditanggung ya, dari akad nikah yang tidak sah itu banyak ya, akibatnya itu banyak ya. Bisa jadi kemudian kalau akadnya tidak sah, maka ya taratab alaihi ahkam ya, maka beberapa akibat ya, hukum-hukum yang berakibat ya, dari akad nikah itu, akad nikah tidak sah itu, maka menjadi apa? Hubungannya menjadi zina. Kemudian anak yang dilahirkan dari hubungan itu menjadi anak zina. Ini kan bahaya nih kalau begini. Makanya orang yang ingin menikah itu harus betul-betul paham ya, tentang tata cara menikah. Harus paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Karena banyak orang itu pokoknya ingin menikah, ya pokoknya ya nikah, gitu aja, tinggal nikah. Kadang makanya dalam pernikahan kemudian tidak terpenuhi syarat-syarat yang harus ya dipenuhi dalam akad nikah. Rukunnya tidak terpenuhi. Kita sering mendengar itu kalau ada kadang itu menikah tapi kemudian walinya ini wali sewa, wali sewaan, ada kan gitu ya, nikah tapi walinya sewa. Ini kan bukan pokoknya ada wali itu punya syarat-syarat, bukan pokoknya ada walinya. Syaratnya wali itu seperti apa? Kemudian calon istri, calon suami itu seperti apa? Kadang itu menikah, ada orang menikah, tapi kadang dia ini masih statusnya menjadi istri orang. Itu ya. Statusnya masih jadi istri orang. Kok penghulunya itu kok berani menikahkan gitu. Kok nggak ditelusuri dulu. Makanya orang ingin menikah itu karena telusuri benar-benar. Ini statusnya itu sudah bebas apa enggak? Sudah bebas dari pernikahan apa enggak? Jadi sudah bersih. Kalau masih statusnya masih istri orang atau masih dalam masa iddah misalnya, kan sah juga itu menikah. Bahkan itu ada yang lucu itu kan ini ya, menikah ada di berita itu. Tapi heran juga setelah 10 bulan ketahuan bahwa ternyata itu istrinya itu laki-laki atau sebaliknya, suaminya ternyata perempuan. Ada yang begitu ya, suaminya perempuan. Ini gimana menikahnya itu? Allahu Akbar. Makanya orang yang ingin menikah itu benar-benar ya harus belajar benar-benar ya, tentang hukum-hukum kait dengan nikah itu agar pernikahannya sah, agar dia ngerti bagaimana misalnya ya naudzubillah kalau sampai terjadi talak misalnya. Tapi harus tahu itu. Harus tahu tentang hukum-hukum berkaitan dengan talak, sebab
kalau sampai terjadi, kadang suami itu, makanya ini pentingnya belajar di sini juga ya. Ada banyak orang yang karena tidak belajar itu sehingga kan seenaknya sendiri. Suami itu kadang memang dalam rumah tangga itu terjadi apa? Terjadi percekcokan, pertengkaran. Itu sebenarnya itu biasa sebenarnya. Bumbu dalam rumah tangga itu ya mesti ada itu ya. Tidak ada ceritanya apa? Tidak ada ceritanya orang berumah tangga itu tidak bertengkar itu tidak ada. Mesti itu ada mesti itu. Kenapa? Karena memang dalam rumah tangga itu kan menyatukan dua insan yang berbeda jenis, ya jenis kelamin berbeda, berlatar belakang berbeda, kemudian otaknya berbeda, pemikirannya berbeda, latar belakang keilmuannya juga berbeda, ya, kan mesti ini disatukan, ini mesti kan terjadi konflik, terjadi terkadang terjadi kesalahpahaman, makanya kan dibutuhkan ilmu bagaimana supaya memadukan dua insan yang berbeda ini dengan latar belakang yang berbeda supaya klop itu gimana. Tapi kadang di tengah jalan memang ada gesekan-gesekan sehingga terjadi pertengkaran. Cuma kalau orang yang bertengkar dalam rumah tangga itu kalau tidak punya ilmu itu ya bahaya jadinya. Bahaya. Bahaya. Ya. Jadi makanya dengan ilmu itu kan bisa diminimalisir ya, bagaimana pertengkaran dalam rumah tangga itu bisa teratasi, tidak terjadi lah. Kalaupun ada mungkin ya nggak besar dan itu segera bisa diatasi. Nah ini dengan adanya fenomena seperti ini ya dan sesuatu ya perkara yang tidak bisa ya terkadang tidak bisa dihindari itu terkadang apa biasanya itu bagi suami yang tidak sabar dan nggak punya ilmu nggak ngerti tentang hukum talak itu ya setiap bertengkar mengucapkan kata-kata talak itu. Nah, kalau setiap bertengkar sudah mengucapkan kata-kata talak, bagaimana jadinya pernikahannya? Sehingga kadang ketika ditanya sudah berapa kali istri kamu talak, sudah tidak tahu, saking banyaknya kadang itu. Alhamdulillah, begitu gimana itu? Kalau sudah lebih dari 3 itu kan, kalau sudah 3 kali kan namanya talak bain. Kalau sudah talak bain, kalau masih berhubungan itu kan sudah zina. Nah, di sini maka pentingnya kita belajar tentang hukum pernikahan. Jadi bisa biar tahu akad nikah yang benar gimana. Hukum yang terkait dengan talak kayak apa, kewajiban suami istri itu seperti apa. Biar tahu kewajiban suami itu kayak apa, kewajiban istri itu kayak apa. Itu kalau masing-masing suami istri ini sudah memahami, mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai suami dan sebagai istri. Nah, ini kan insya Allah pernikahannya akan kita menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang sebenarnya yang diinginkan dari akad nikah yang dilakukan. Tujuan pernikahan itu ya diantaranya itu adalah bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau masing-masing suami istri tidak tahu hak dan kewajibannya masing-masing, bagaimana bisa membentuk
sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang suami seenaknya sendiri, nggak tahu hak dan kewajibannya. Yang istri juga begitu. Maka ya bisa jadi rumahku nerakaku, bukan rumahku surgaku. Ya. Nah, makanya ini penting bagi orang yang ingin menikah. Ya. Saya kira semuanya ingin nikah ya. Atau yang tidak ingin nikah enggak? Kalau nggak ingin nikah berarti ya nggak normal berarti itu ya. Tapi jangan sekarang. Tapi kan ingin semua. Nah, terkhusus bagi yang sudah mau ingin nikah, sudah mau menginjak pernikahan. Menginjak apa menaiki? Gimana ini? Menginjak yang mau menikah juga ya. Maka ini ya wajib. Karena ini termasuk ilmu din ad-daruri juga. Cuma waqt ya. Belajarnya itu didasarkan pada waktu. Ya tidak wajib dilakukan seketika belajar tentang menikah. Kapan wajibnya? Wajib ainnya kapan? Ketika dia ingin mau menikah. Ketika ingin menikah. Ingin mau menikah. Ketika ingin menikah. Ya. Kalau masih saya tak belajar dulu, tak menyelesaikan kuliah saya dulu, masih setahun 2 tahun lagi. Nah, berarti ya belajar tentang hukum nikah ini belum wajib bagi dia. Tapi bukan berarti tidak boleh belajar, ya belajar. Persiapan. Jadi ya, persiapan. Jadi pernikahan ini bukan hanya disunnahkan atau syariat Nabi Muhammad saja ya. Jadi an-nikahu sunnatu al-mursalin. Nikah ini termasuk syariat para nabi sebelumnya, bukan hanya di dalam syariat Nabi Muhammad saja, tapi juga disyariatkan pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Wa laqad arsalna rusulan min qablika, dan kata Allah, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka itu istri-istri dan keturunan. Artinya dalam syariat Nabi sebelumnya itu juga ada namanya pernikahan. Dan banyak ini ya, hikmah pernikahan itu banyak sekali. Yang jelas yang pertama, menikah itu adalah merupakan imtitsalu amrillahi wa rasulihi. Menikah itu merupakan apa? Sebagai perwujudan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu maka akan menimbulkan rahmah, menimbulkan rahmah wal falah. Kita akan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak ini. Mungkin diantaranya itu yang perlu kita ini, bahwa dalam menikah itu hikmahnya adalah kita bisa menjaga
menjaga apa? Al-'ird, himayatul al-'irdi, menjaga harga diri, ya, menjaga dapat menundukkan pandangan mata. Karena kalau sudah punya istri, punya suami, sudah tidak jelalatan matanya. Kan sudah ada. Makanya kan dalam hadis itu kalau seseorang yang sudah berkeluarga itu yang melihat ada seorang laki-laki yang berkeluarga, sudah punya istri, di jalan misalnya melihat wanita yang dia senangi misalnya, ya hendaknya dia langsung pulang karena di rumah sudah ada. Jadi itu kan dapat, bedanya kalau masih bujangan kan hanya ngelamun saja. Dan itu termasuk masuk dalam maksiat apa? Maksiat hati. Kalau melihat maksiat mata, kalau dilamunkan jadi maksiat hati. Dan dengan menikah itu bisa menjauhkan diri dari fitnah. Ya, bisa menjauhkan diri dari fitnah. Coba orang itu kalau belum menikah jalan dua-duaan, kira-kira gimana? Jalan aja lah. Berjalan berdua-duaan. Pandangan orang kira-kira gimana? Padahal itu berjalannya itu di tempat keramaian. Ya, tapi dia berdua-duaan, jalan dua-duaan. Kira-kira pandangan orang gimana? Oh, itu siapa itu? Hubungannya apa itu kok berduaan? Kalau dia masih mondok pasti kena ini takzir itu nanti. Ya. Nanti ada mata-mata. Apalagi berduaan di tempat sepi. Pasti orang itu pandangannya akan negatif. Itu namanya fitnah. Tapi kalau dia ini sudah menikah, meskipun dua-duaan, nggak ada orang yang akan ngurusi. Oh, itu sudah suaminya, sudah istrinya. Mau ngapain aja, nggak ada orang yang itu sudah suami, sudah istri. Tapi kalau belum menikah, masuk ruangan berduaan, wah, bisa-bisa jadi ya, ada digeruduk massa. Digeruduk massa itu. Ngapain dua-duaan di dalam kamar berdua-duaan? Padahal tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan. Ini namanya apa? Fitnah. Nah, dengan menikah itu maka bisa menjauhkan dari fitnah. Nah, ini makanya bagi yang sudah punya pasangan, sudah punya rencana, undang-undang, biar tidak menimbulkan fitnah. Kecuali bisa saling menjaga diri. Menjaga diri ya. Maka di sini pentingnya apa? Menikah itu di sini. Jadi menikah itu merupakan anugerah Allah dan hukumnya apa? Sunnah, ya, disunnahkan. Yaqul ma'alif rahimahullah, an-nikah mustahabun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu mustahabun, disunnahkan liman bagi orang yahtaju yang membutuhkan ilaihi kepada pernikahan. Dan nikah. Ini nikah itu disunnahkan bagi orang yang butuh kepada pernikahan. Butuh di sini berarti apa maksudnya? Ya sudah mampu menikah. Mampu menikah itu ya punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, disertai dengan kemampuan dalam hal ongkos. Ya.
ongkos menikah. Jadi ongkos menikah itu, orang yang ingin menikah itu yang dikatakan mampu punya ongkos menikah itu tidak harus punya mobil dulu, tidak harus punya motor dulu, tidak harus punya rumah dulu, tidak harus punya kekayaan lah ya, tidak harus punya kerja dulu, tidak harus. Ya, tidak harus. Makanya tidak usah kecil hati kalau belum punya pekerjaan. Yang penting dia itu harus punya apa? Wahab itu pertama ketika dia menikah harus punya mahar. Nah, ada mahar. Kemudian wakis watu faslud. Faslud tamkin. Ada harus menyiapkan pakaian satu musim. Ya, pakaian satu musim dan nafkah pada hari pernikahan. Cukup dong. Itu namanya punya ongkos nikah itu. Ya, apa? Al-mahru, mahar, wakis watu faslin, faslid tamkin, pakaian satu musim dan nafkah pada hari pernikahan. Itu sudah dikatakan dia sudah punya ongkos. Jadi kalau harus menunggu, harus punya rumah dulu, harus punya ini ya dikasih situ kawin loh. Kasih kawin loh. Ya. Dan kebanyakan orang yang menikah itu memang awalnya begitu, ya memang ya. Awalnya memang begitu, tidak punya apa-apa. Ya. Memang, tapi kalau dia ini menikahnya itu betul-betul karena Allah, ya, betul-betul karena Allah dalam rangka untuk menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga dari kemaksiatan, ya, maka insya Allah Allah akan kasih rezeki. Insya Allah Allah yang nanggung, insya Allah Allah akan nolongnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salasun haqqun 'ala Allah ya'unuhum. Salasun haqqun 'ala Allah ya'unuhum. Ada 3 kelompok orang yang mereka ini berhak mendapatkan pertolongan Allah. Nah, di antara mereka yang 3 ini siapa? An-nakihu alladhi yuridul 'afaf. An-nakihu alladhi yuridul 'afaf. Orang yang menikah yang menginginkan afaf. Apa afaf itu? Menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dalam rangka menjaga dirinya dari kemaksiatan. Jadi kalau karena Allah, semata-mata karena Allah dalam untuk menjaga dari kemaksiatan ini, insya Allah ini akan ditanggung oleh Allah. Banyak kan orang yang ingin menikah itu harus ditata niatnya benar-benar. Ya, orang yang ingin nikah itu ditata niatnya benar harus karena Allah. Jangan hanya karena untuk menuruti hawa nafsunya semata. Ya, hanya untuk melampiaskan nafsunya semata. Ya, memang menikah itu adalah salah satu media ya untuk menyalurkan hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang benar, menyalurkan hawa nafsu yang benar, di mana hawa nafsu yang disalurkan oleh pernikahan ini maka itu bernilai pahala. Sebagaimana hawa nafsunya ini kalau disalurkan kepada yang tidak benar itu dapat dosa, ya maka ketika disalurkan pada yang benar maka dapat pahala. Salurkan yang benar mana? Melalui pernikahan. Tapi ya kita harus
Jadi ongkos pernikahan tadi ya ini al-mahar bagi suatu fasli wa nafaqiyah wa apa namanya nafkah sehari pernikahan itu. Ya. Kalau resepsi itu kan tidak wajib resepsi itu ya. Tidak harus tidak meskipun tidak pakai resepsi tidak ada masalah. Ya. Tidak melakukan resepsi tidak ada masalah. Yang penting ya, pokoknya sah. Jadi ya. Pokoknya ya datang ke orang tuanya, nanti didampingi KUA, langsung dicatat ada 2 orang saksi yang adil, ya dinikahi oleh walinya, dicatat beres itu sudah. Di dalam KUA itu tidak mahal kok ya. Kalau KUA itu tidak mahal. Jadi mungkin di sini kalau di kita dalam konteks keindonesiaan itu terkait dengan undang-undang kenegaraan itu mungkin masuk di sini adalah ongkos apa? Ya di KUA, karena itu kan bayar KUA itu. Meskipun tidak banyak, tidak mahal. Tapi kalau kita ingin murah ya langsung ke KUA. Berapa sekarang? Ini yang syariah. Berapa ongkos pernikahan sekarang di KUA? Tidak tahu. Itu ada ketentuannya itu. Katanya sih 700-an itu, tapi ya lihatlah, pokoknya murah lah, tidak mahal. Baik, jadi menikah itu apa ya, mustahab, hukumnya mustahab, sunnah bagi orang yang membutuhkan pernikahan. Yang ma'al qudrah 'alal uhab, yang disertai dengan kemampuan membayar ongkos menikah. Ongkos menikah tadi apa? Mahar, pakaian satu musim, nafkah pada hari pernikahan. Ya. Tujuannya tahsinan lid-din, dalam rangka menjaga agama. Ini bagi orang yang butuh nikah. Ini mustahab, sunnah. Bagaimana dengan orang yang saat ini butuh nikah dan punya ongkos ya? Butuh nikah, punya ongkos, maka hukumnya sunnah. Bagaimana dengan orang yang dia butuh nikah tapi tidak punya ongkos? Apa? Disunahkan apa? Ya untuk tidak menikah. Ya, disunahkan tidak menikah dan mengatasi nafsunya itu dengan 2. Kalau misalnya dengan puasa masih belum teratasi, gimana caranya? Yashummu al-kafur, yusannu bisyamil kafur, mencium apa namanya, menghirup kafur. Kafur itu apa? Kapur barus. Katanya itu dapat meredakan syahwatnya, menurunkan syahwatnya. Coba. Ya, mencium apa? Kafur, kata Syekh Salim gitu. Yusannu syamul kafur. Kafur itu kan kapur barus. Ya.
Ya, nggak tahu apakah semua orang bisa begitu apa enggak. Allah belum praktek soalnya. Bagaimana dengan orang yang nggak butuh nikah? Dia nggak butuh nikah tapi punya ongkos. Ya, untuk mampu menikah tapi dia nggak butuh nikah, nggak mau nikah. Tapi punya ongkos. Apa kata para ulama, yang lebih baik bagi dia ini ya takhallal ibadah. Konsentrasi pada ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah, ya. Memperbanyak ibadah. Ini hukumnya sama laki-laki perempuan, bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga, ya. Jadi hukum mustahab tadi itu. Adapun orang yang tidak butuh nikah juga nggak punya ongkos, gimana? Dia nggak butuh nikah, nggak punya ongkos. Hukumnya gimana? Makruh dia menikah. Makruh dia menikah. Ya. Nggak butuh nikah, juga nggak punya ongkos. Maka kata ulama, makruh menikah. Ini masuk yang mana kalian ini ya? Yaqul mu'allif rahimahullah wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i harair. Wa yajuzu dan boleh lil hurri bagi orang merdeka an yajma'a mengumpulkan baina arba'i harair antara 4 wanita yang merdeka. Boleh. Laki-laki merdeka itu boleh menikahi 4 wanita merdeka dalam satu waktu, boleh. Boleh itu. Ya. Tapi syaratnya harus adil. Syarat pertama tadi harus mampu ya. Kemudian harus adil. Kalau nggak bisa adil, maka nggak boleh. Kalau dalam Al-Quran gimana? Fa'illam ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil, itu satu aja lah. Hanya satu itu, jarinya itu si C entek-entek. Satu aja nggak habis-habis kata itu. Tapi boleh ya, boleh. Ada larangan. Dan bagi para wanita tidak boleh menentang ayat ini. Kalaupun tidak mau dipoligami, tidak apa-apa, tidak mau dipoligami. Itu haknya kalian. Ya. Tapi tidak boleh menentang syariat. Tidak boleh menentang syariat. Tidak boleh menentang Al-Quran. Kalau menentang syariat, hukumnya apa? Kufur. Menentang syariat, hukumnya kufur. Makanya ya boleh tidak mau dipoligami itu boleh-boleh saja. Asalkan dengan menentang syariat poligami. Nah, ada orang itu yang tidak mau dipoligami, kemudian dia bikin komunitas. Bikin komunitas anti poligami lah ya apa nek itu
itu setan gitu ya. Itu nuruti mauan barat gitu. Jadi boleh. Tapi batasannya cuma 4. Batasannya cuma 4. Tidak boleh lebih. Dalam syariat Nabi Muhammad, dalam syariat Islam, ya dalam syariat Nabi Muhammad, maka itu hanya boleh 4, tidak boleh lebih. Empat itu syaratnya yang bukan ini ya, bukan masuk mahram di situ ya. Rupanya wanita ajnabiyah, wanita lain yang merdeka, boleh 4, tidak boleh lebih. Karena dalam suatu riwayat dijelaskan, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya ana rajulan aslama wa tahtahu 10 niswa. Ada seorang laki-laki yang masuk Islam dan dia ini punya istri 10. Istrinya 10. Artinya dia sebelum masuk Islam, masa-masa jahiliyah, dia ini menikah dengan 10 wanita. Ya. Setelah dia masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah. Fasa'ala an-nabiyya faqala lahu Rasulullah amsik 'alaika arba'an wa fariq sa'irahunna. Amsik 'alaika arba'an, peganglah yang 4, artinya tetapkan yang 4 itu menjadi istri kamu, yang lainnya harus kamu ceraikan. Ya, yang lainnya harus kamu ceraikan. Ya, tinggal milih. Ya, artinya bahwa kalau ada orang yang menikah lebih dari 4, itu dolal, itu sesat. Meskipun ada yang menafsirkan tafsir, tapi tafsir syadz, tafsir yang tidak nyeleneh itu ya, menafsirkan fangkihu ma qabalakum minan nisa, fangkihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', itu diartikan mathna 2, 2, 3, 3, 4, 4. Berapa itu? Ada kelompok yang punya paham kayak gitu. Ya. Maka dalam syariat Islam, apabila ada orang menikah lebih dari 4 dan dipegang semua, ini berarti yang 4 yang sah, yang lebihnya tidak sah. Sudah punya 4 istri nih, kawin lagi, nikah lagi, maka akad nikahnya tidak sah. Akad nikahnya tidak sah. Kecuali yang keempat ini dicerai dulu, ganti yang baru. Ada beberapa orang yang punya kayak gitu, yang melakukan itu. Kakek saya itu sampai 16 istri. Itu kakek saya itu 16. Jadi saya ini punya nasab tapi tidak punya nasib. Nasab itu punya, tapi nasib belum punya. Kemudian walil abdi bainas natain, dan bagi hamba sahaya bainas natain, antara 2. Artinya boleh mengumpulkan 2. Ya, baik itu yang merdeka ataupun sama-sama hamba sahaya. Jadi kalau hamba budak itu boleh menikah, hanya batasannya paling banyak 2, tidak boleh lebih dari 2. Tapi kalau bukan hamba saya, manusia, laki-laki merdeka, maka boleh 4. Baik, yang 4 ini adalah misalnya wanita yang kitabiah, kafir tapi kafirah kitabiah, boleh.
Ya. Dalam syariat Islam, laki-laki Muslim itu boleh menikah dengan wanita kitabiah, sah. Ya, menikah dengan wanita kitabiah, sah. Tapi al-afdal dengan apa? Ya muslimah, sah. Tapi wanita kitabiah saja, sahnya hanya dengan wanita kitabiah. Muslim, laki-lakinya Muslim boleh menikah dengan wanita kitabiah, sah. Adapun sebaliknya tidak boleh. Sebaliknya tidak boleh. Yang laki-laki kitabi, yang perempuan muslimah, tidak sah. Jadi kalau ditanya, bolehkah pernikahan beda agama? Ya lihat dulu. Ya. Jadi pernikahan beda agama itu tidak mutlak boleh, juga tidak mutlak tidak boleh. Ya lihat dulu. Adapun praktek pernikahan beda agama yang ada itu sudah salbut, lebih salbut ya. Nah, karu-karuan, nggak ada batasannya. Ya. Banyak praktek yang ada itu beda pernikahan beda agama ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam syariat Islam, sehingga boleh ya melegalkan pernikahan beda agama tanpa batas. Ya. Ini tidak sesuai dengan syariat. Dalam syariat Islam itu hanya boleh laki-laki Muslim menikah dengan wanita kitabiah. Wanita kitabiah itu siapa? Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. Siapa Yahudi Nasrani yang dimaksud itu? Nah, ini Yahudi Nasrani itu maksud Yahudi yang nenek moyangnya Yahudi Nasrani, nenek moyangnya juga Nasrani. Kalau di Indonesia hampir tidak ada itu. Di Indonesia itu hampir tidak ada seorang Nasrani ya yang nenek moyangnya itu Nasrani. Artinya dan bapak ibunya Nasrani, dari nenek moyang bapak ibunya Nasrani. Atau Yahudi bapak ibunya ini Yahudi dari nenek moyangnya sampai sekarang. Itu namanya kitabiah. Ini menurut satu pendapat. Menurut satu pendapat begitu. Menurut pendapat ya. Tapi menurut pendapat yang lain mengatakan ya pokoknya agamanya ikut Yahudi atau Nasrani. Tapi ya itulah. Masa Anda ada perempuan lah. Ya. Adapun kalau lelakinya ini Muslim menikah dengan selain kitabiah maka tidak sah. Nikah dengan wanita ya, Hindu, Buddha, tidak sah. Konghucu, tidak sah. Jadi perbedaan beda agama. Kalau yang seperti ini tidak sah. Ya, yang seperti tidak sah. Ada lagi fenomena yang ada itu begini katanya, menikah 2 kali. Pertama cara Nasrani di gereja, setelah itu cara Islam. Ini tidak jelas maunya gimana. Kemudian jam berapa kira-kira? Udah jam 2 ya? Kalau bab nikah ini nggak terasa ya. Kalau selain bab nikah itu lama banget rasanya. Ya sampai sini aja dulu lah. Baru dapat 2 ini. 2 baris. Wallahu a'lam bishawab.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. الحاضرون فقط 8. طيب أنا أستأذن.